Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah ya di seluruh Indonesia, baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat ya. Tentu saja sudah dihadapkan pada dimulainya ya untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, sebelumnya guru ya, untuk para guru sudah diharuskan untuk menyusun RHK ya. Nah, sekarang tinggal kepala sekolah yang menyusun RHK. Nah, seperti apa ya pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah? Mari kita simak bersama ya. Video ini secara singkat yang menjelaskan mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah ya. Simak 8 indikator pembeda praktik kinerja yang harus diketahui. Nah, apa saja ya yang harus diketahui dari 8 indikator pembeda praktik kinerja ya. Mari kita simak bersama ya. Pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Ini sudah tersedia ya. Mari kita simak secara cermat. Melintas.id. Pengelolaan kinerja kepala sekolah juga sudah terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kepala sekolah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui perencanaan kinerja guru, tetapi dapat merencanakan kinerja untuk dirinya. Proses perencanaan kinerja ini ya untuk kepala sekolah menjadi langkah awal dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah sudah dapat menyusun perencanaan kinerja mulai 15 Januari hingga 31 Januari 2024. Pengelolaan kinerja ini bertujuan agar memudahkan kepala sekolah dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan perencanaan kinerja. Hal ini melibatkan 4 tahapan, ya, meliputi 4 tahapan, yaitu praktek kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan pengecekan rangkuman. Nah, praktik kinerja memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Praktek kinerja mengacu pada rapor pendidikan dengan total 8 sub-indikator yang dapat menjadi pilihan. Jadi ini acuannya ya untuk kepala sekolah ini juga rapor pendidikan ya. Nah, totalnya itu ada 8 sub-indikator ya yang dapat dipilih ya. Mungkin di rapor ada yang warna masih kuning ya. Nah, adapun yang untuk semua misalnya hijau itu tentu saja prioritasnya mana ya yang bisa dipilih Bapak Ibu kepala sekolah. Hal inilah yang menjadi pembeda pada pengelolaan kinerja guru. Jika guru berfokus pada praktik kinerja pembelajaran, kalau kepala sekolah memiliki fokus pada kepemimpinan. Kepala sekolah dapat memilih salah satu dari sub-indikator tersebut yang dapat dijadikan prioritas. Berikut 8 pilihan indikator kepemimpinan pembelajaran yang menjadi fokus peningkatan kinerja kepala sekolah. Ya, ini ada 8, mohon disimak. Pertama, memandu perencanaan pembelajaran, yaitu upaya memandu pertemuan perencanaan pembelajaran ya, perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, komunikasi visi misi satuan pendidikan, yaitu upaya mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ketiga, presentasi program sekolah, yaitu upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Keempat, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan,
yaitu upaya memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kelima, aktivitas kegiatan komunitas belajar. Upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Keenam, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Upaya melakukan persiapan observasi kelas, diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ketujuh, menceritakan praktik baik kepemimpinan. Upaya mendokumentasikan praktik baik kepemimpinan dan menceritakannya pada komunitas belajar kepala sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam lingkup lebih luas. Kedelapan, refleksi program pengembangan kompetensi guru, yaitu upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jika kita cermati dari 8 indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus praktik kinerja kepala sekolah adalah berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini yang menjadi target dari kepala sekolah untuk dapat meningkatkan potensinya sebagai pemimpin pembelajaran. Pada tahap selanjutnya, kepala sekolah juga melakukan pengembangan kompetensi. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kepala sekolah agar mampu mengelola sekolah secara efektif melalui rencana hasil kerja. Nah, karakter ini melansir dari Pusat Informasi Guru Kemendikbud.go.id, kepala sekolah memiliki keleluasaan untuk memilih pengembangan kompetensi yang dianggap paling efektif dan berdampak positif untuk pengembangan diri. Rentang poin minimum itu antara 32 hingga 128 dalam satu semester. Butir poin ini tidak jauh berbeda dengan pengelolaan kinerja guru. Berikutnya, kepala sekolah juga mengisi perilaku kerja yang merujuk pada tindakan atau sikap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di satuan pendidikan. Kepala sekolah diminta untuk memilih perilaku kerja berdasarkan aspek yang ingin diprioritaskan. Terakhir, kepala sekolah juga mengecek rangkuman dalam penyusunan kinerja sebelum dikumpulkan kepada atasannya. Pejabat penilai atau atasan untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah adalah kepala dinas pendidikan masing-masing daerah yang pelaksananya didelegasikan kepada pengawas sekolah. Sebelum diajukan, kepala sekolah dapat melakukan pengecekan kembali. Hal ini dikarenakan pengajuan yang dilakukan tidak dapat dilakukan perubahan kembali. Demikian, ini sumbernya dari Pusat Informasi guru.kemendikbud.go.id Nah, demikian Bapak Ibu sahabat kepala sekolah semuanya tentang pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar secara singkat sudah saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami pada dasarnya Bapak Ibu kepala sekolah ini ada 8 subindikator yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu kepala sekolah dalam mencapai minimal itu 32 poin. Nah, yang intinya sebenarnya semuanya yang fokusnya adalah bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran guru dan sebagai penutup semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan penyusunan RHK untuk kepala sekolah ini dengan baik dan bisa memilih secara tepat, karena perubahan ini tidak akan
bisa dilakukan apabila pengajuannya sudah disetujui oleh kepala dinas, dalam hal ini didelegasikan kepada pengawas sekolah ya. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa ya, subscribe channel ini, channel Prayitno Berbagi. Subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Aktifkan notifikasinya, dan semoga Bapak Ibu selalu mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.